karena saya adalah salah satu korban hoak, korban fitnahan, korban isu-isu tentang Pak Jokowi. Dulu saya percaya Pak Jokowi adalah seorang PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada sebuah pengakuan dari seorang pria yang ini membuat kita terenyuh. Bagaimana tidak, beliau kemudian menyadari akan sikap-sikap selama ini yang membenci Pak Jokowi. Bahkan dia mengaku bahwa orang yang termakan isu opini yang dibuat-buat oleh segelintir orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi, dia pun termakan isu membenci Pak Jokowi dengan istilah PKI, ya, antek asing, antek Cina, Fir'aun, ya, non muslim dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah dia melihat ya perjalanan dan melihat situasi kehidupan Pak Jokowi dalam memimpin negara ini, akhirnya dia pun berbalik mencintai Pak Jokowi. Sebuah perubahan total, dari awalnya membenci akhirnya mencintai secara total, ya. Ini adalah sebuah perubahan sikap dari orang-orang yang selalu menggunakan akal sehatnya, rasionalitasnya, hatinya untuk memahami fakta-fakta kehidupan dan mau untuk kemudian memverifikasi dan memvalidasi kebenaran sebuah opini. Dan ketika ada hal yang kemudian ditemukan jauh lebih benar, maka sikap itu pun ditunjukkan untuk menerima ya kebenaran yang baru itu. Dan akhirnya dia pun kemudian mencintai Pak Jokowi dan menyampaikan semuanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bagaimana pengakuan sang pria ini terkait dengan Pak Jokowi. Mari kita simak. Dulu saya pendukung Pak Prabowo kok. Saya tidak mendukung Pak Jokowi, karena saya adalah salah satu korban hoak, korban fitnahan, korban isu-isu tentang Pak Jokowi. Dulu saya percaya Pak Jokowi adalah seorang PKI, dan saya percaya Pak Jokowi dulu dianggapnya antek Cina, asing. Dan dulu saya juga orang yang percaya Pak Jokowi adalah orang yang diskriminasi ulama, benci kriminalisasi. terhadap orang muslim, kafir. Dulu saya korban, karena pada saat itu saya posisinya lagi ada di pesantren. Saya tidak tahu yang namanya fakta-fakta, karena saya hidup hanya di ruang lingkup pesantren. Minim pemahaman saya, karena yang saya tahu hanya mengaji, sholat, tidur, makan, gitu aja. Tapi saya ingin menebus kesalahan saya ketika saya dulu melakukan suatu kesalahan yang besar atas apa yang selama ini saya tuduhkan dan atas apa yang saya nilai. Bahkan ketika Pak Prabowo yang saya dukung kalah pun, saya menghormati yang namanya presiden. Siapapun beliau yang menjadi presiden Indonesia, beliau adalah pemimpin saya, wajib saya jaga. Beda dengan kalian, ketika dukungan kalian kalah, kalian hanya mampu menyalahkan kardus yang digembok, teriak-teriak pemilu curang. Sedangkan saya bersyukur. Kami apa konsultannya bang? Jarang-jarang bang jumpa bapak presiden seperti ini bang. Saya sering melihat PT-PT atau video-video lewat di beranda. Banyak orang bilang cinta kepada Pak Jokowi. Emang cinta kenapa sih ke Pak Jokowi? Hah? Pak Jokowi kan nggak bisa bahasa Inggris katanya. Katanya Pak Jokowi juga pelangak pelongo.
Katanya Pak Jokowi itu setiap kerja, setiap melakukan kunjungan, bisanya cuman pencitraan. Katanya juga Pak Jokowi itu kafir. Bahkan Pak Jokowi itu disamakan dengan Firaun. Cinta sama apanya sih ke Pak Jokowi? Pak Jokowi itu tidak mampu membuat tugu bambu. Beda dengan Pak Anies. Hebat. Bisa bikin tugu sepatu. Sedangkan Pak Jokowi bisa apa? Nggak bisa bikin sumur resapan yang habisin anggaran. Apa sih hebatnya Pak Jokowi sampai banyak rakyat yang masih cinta ke Pak Jokowi? Pak Jokowi dilihat juga sederhana, nggak ada penampilan mewah. Kok kenapa rakyat bisa cinta? Cinta sama apanya? Pak Jokowi katanya banyak hutang ketika menjabat menjadi seorang presiden. Negara jadi banyak hutang. Beda dengan Pak Anies, Pak Jokowi tidak bisa berhutang pribadi, apalagi buat kampanye. Cak Nun pernah bilang Pak Jokowi seperti Firaun, dan para kardun pun membenarkan apa yang diucapkan oleh Cak Nun. Dan para kadrun pun meyakini bahwa Pak Jokowi adalah seorang PKI. Saya lahir 21 Juni 1985. Saya nggak tahu dan tidak ngalamin ketika PKI ada di Indonesia. Saya hanya tahu PKI kata sejarah. Dan cerita tentang Firaun pun saya tahu ketika saya tinggal di pesantren. Itu pun kata sejarah. Yang saya tahu Firaun dan PKI itu terkenal dengan kesadisannya, kesombongannya. Dan PKI juga merasa dirinya paling baik. Firaun pun sama. Dalam sejarah merasa dirinya paling baik, paling sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang berbeda paham dengan PKI dan Firaun pasti dibantai. Kalau benar Pak Jokowi seperti Firaun dan seperti PKI, berarti sejarah yang ditulis tentang Firaun dan PKI itu bohong. Karena kenapa? Ketika Pak Jokowi disamakan dengan Firaun dan dianggap PKI, ternyata PKI dan Firaun itu baik ya. Karena yang saya lihat Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi baik, peduli sama rakyat kecil. Masa iya Firaun dan PKI seperti Pak Jokowi? Tuh sadar kalau di negeri ini perlu dirubah, bukan dilanjutkan. Hancur kalau dilanjutkan. Bener sih, pasti bakalan hancur kalau Pak Jokowi melanjutkan. Apalagi Pak Jokowi kalau 3 periode kan hancur. Tapi bukan negara yang hancur, hati kalian yang hancur. Apalagi kalau Pak Jokowi meresmikan RUU perampasan aset-aset para koruptor. Hancur banget itu perasaan-perasaan kalian. Hancur. Karena Pak Jokowi itu menutup aset-aset atau celah-celah para koruptor.
hancur sekalian. Yang perlu dirubah itu bukan Indonesia, bos, tapi pola pikir kalian sama hati kalian. Janganlah kalian itu ngikutin ego sendiri. Kalau saya pribadi ngikutin ego, saya waktu di zaman Pak Jokowi, bahkan sampai sekarang, saya banyak loh kejadian-kejadian yang menurut saya tuh ngalamin kesusahan. Kerja di PHK, sama istri cerai, ya kan? Tapi saya nggak menyalahkan pemerintah, tapi introspeksi diri dan berusaha memperbaiki diri. Nggak mampu saya kerja di pabrik lagi, dikeluarkan di pabrik, cari peluang yang lain. Bisa bertani, bisa berdagang, kan gitu. Jangan cuma modal bacot. Mana ada orang kaya, orang sejahtera, orang sukses gara-gara modal bacot, modal ngehayal, nggak ada. Tetap aja Allah itu tidak akan merubah satu kaum kalau kaumnya tidak merubah dirinya sendiri. Gitu, bos. Ayolah curhat sama saya, apa kesusahan Anda. Tapi jangan kayak Aldo ya, ngomong susah, bawa-bawa rakyat kecil, katanya rakyat menjerit, dia malah nikah lagi. Mana ada rakyat kecil nikah lagi. Ya, inilah pengakuan dari seorang pria yang betul-betul dilandasi oleh sebuah pikiran yang sehat, ya, hati yang jernih, ya, sebuah ketulusan dan kecintaan terhadap kebenaran. Bagaimana dia pernah menjadi korban, ya, opini dari segelintir orang yang selalu membuat stigma-stigma negatif terhadap Pak Jokowi, dan dia pun kemudian, ya, menemukan sebuah kebenaran di kemudian hari dan akhirnya sadar. Kita berharap bahwa ini akan diikuti oleh banyak, ya, mereka-mereka yang hari ini masih suka termakan isu dan opini-opini murahan dari kelompok-kelompok yang tidak suka dengan rezim Pak Jokowi dan kembali sadar seperti dengan pria tadi. Kita berharap ini akan menjadi edukasi bagi generasi kita, ya, akan menjadi sebuah pelajaran berharga untuk kita mau menerima kebenaran itu ketika kita telah menemukannya. Sekira demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.